Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sadaqallahu azim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang taat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Jamaah pencerahan bimbingan amalan BPA yang Ustaz takdim Ustaz muliakan. Di dalam suatu bacaan solat, salah satu di takbiratul ihram adalah yaitu inna sholati, solat kita, wa nusuki ibadah kita, wa mahyaya, hidup kita, wa mamati, mati kita, lillahi rabbil alamin. Kita pasrahkan semua kepada Allah. Kata-kata lillahi rabbil alamin artinya kita berserah diri. Kita pasrahkan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berserah diri, pasrah. Kepasrahan kita ini merupakan suatu tuntutan buat kita agar kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bisa ridha, juga bisa ikhlas di dalam menerima semua cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita, berbagai macam ujian. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Ketika manusia melangkah ke depan, senantiasa diberikan booming. Apa itu booming? Momen. Yaitu diwajibkan untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau mata mereka yang punya iman. Kalau mata mereka nggak punya iman, tertutupi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun muqim. Tertutuplah semuanya, nggak akan bisa kenal ini. Jauh sekali dengan peringatan-peringatan seperti ini. Hatinya terasa kusyuk, lembab hatinya, tidak ada dasar iman, tidak ada dasar segala sesuatu. Yang ada hanyalah dasar segala kemaksiatan yang ada. Ingat, kalau situ tadi disebutkan inna sholati wa nusuki, sholat saya, ibadah saya. Sholat nanti merupakan suatu hisab yang paling diutamakan. Ibarat sering Ustaz sampaikan, ibarat rusa. Ketika rusa itu jalan sendiri, sangat mudah peluang hampir 600% untuk diterkam oleh pemangsanya, yaitu harimau. Beda kalau rusa ini bergabung dengan mereka-mereka serangkaian komunitas rusa. Susah sekali untuk diterkam harimau. Bahkan harimau yang mau menerkam pun mikir, mana yang akan ku terkam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelajari makna itu apa yang dinamakan salat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru. Tidak pernah ada suatu kuperintahkan illa liya'budullah, kecuali menyembah kepada Allah. Lahuddin, dengan mentaati agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mentaati? Hunafa'a wa yuqimus sholah. Hunafa'a wa yuqimus sholah. Sholat ini utamakan. Sholatnya bagus, amal yang lainnya ikut bagus. Sholatnya jelek, amal yang lainnya ikut jelek. Ternyata survei membuktikan bahwa sholat ini adalah tiang daripada segalanya. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Untuk mencapai suatu derajat pahala yang tinggi, maka lakukan dengan sholat secara berjamaah. Wa aqimus shalah wa tuzaka warka'u ma'araki'in. Rukuklah bersama mereka yang rukuk secara berjamaah. Sudah disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, sholatul jamaati, sholat jamaah ini tafdzulu, lebih utama, lebih afdhal, sholat al-fadha, daripada sholat sendiri. Terus kemudian sholat sendiri gak dapat pahala, paling cuma dapat satu. Sedangkan kalau sholat jamaati tafdalu sholatan fardhi bisaba'in wa isrina darajat. Yaitu sholat ini, jamaah ini derajatnya akan diangkat dengan kelipatan 27 derajat. Lipat pahalanya 27 kali. Ini kita sering dengerin. Kering kita dengan di sana, sholat jamaah penting sana, sholat jamaah. Tetapi di dalam kita merealisasi untuk melaksanakan sholat jamaah ini, susahnya minta ampun. Lebih-lebih ketika kita melaksanakan sholat jamaah subuh. Lebih-lebih nanti ketika kita sholat jamaah, sholat tarweh. Hari pertama sholat tarweh di bulan Ramadan lumayan, banyak sekali, penuh. Hari kedua udah mulai mundur nih, udah maju ke depan sopnya. Ketiga semakin maju, keempat semakin maju terus. Hari ke-10 sudah satu sop di depan aja. Sallu salat tarawih rakaatain jami'ah rahimatunallah. As-salatu la ilaha illallah. Durut. Cuma berapa orang? Satu saf. Ini hari ke-10. Hari ke-11, 12, apalagi 13, 14, apalagi. Hari ke-5 aja semua sudah milih-milih. Yang dipilih di mana? Mana yang sholat tarawihnya paling cepat, itu pasti rame. Yang sholat tarawihnya lama, sepi. Artinya apa? Manusia datang melaksanakan sholat bukan karena kekhusyuannya, bukan karena keridhaannya, bukan karena ridha Allah, namun hanya untuk menggugurkan suatu kewajiban saja. Sholat tarawih sudah sunat, sholat tarawih selesai, senang, udah selesai. Jadi datang sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban, padahal Allah nggak suka seperti ini. Allah mengharapkan hambanya ketika sholat yang khusyuk. Bukan karena menggugurkan kewajiban, tapi karena cinta kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saking cintanya kita, makanya sampai khusyuk. Sholat tarawih, coba bisa dibayangkan bagaimana nilai khusyuknya. Sering kita lihat 23 rakaat, 20 menit selesai. Sering kita lihat Sallu salat tarawih rakaatain jami'ah rahimatullah. As-salatu la ilaha illallah. Langsung imamnya berdiri, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qala min rabbir rahim amdazul ya ma'al mujrimun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Amin. Begitu. Itu ada seperti ini.
Bisakah ini khusyuk? Bacaan Al-Fatihahnya aja nggak jelas. Kadang-kadang dari awal tahu-tahu waladhdallin. Amin. Suratnya udah yang pendek-pendek. Oke, kalau surat masuk akal. Tetapi kalau seperti ini, nilai kekhusyukannya bagaimana? Orang yang muda, oke, enak, dia masih kuat. Yang tua ini nggak bisa ngikutin. Makanya setidak-tidaknya ketika mereka yang ahli dalam cinta pada Allah, ketika sholat tarawih, pilih yang bisa menikmati, bisa dengan hikmat, bisa khusyuk. Secepat-cepatnya lah, agak jelas makhrajnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sudah paling cepat. Dicepetin lagi, udah pasti hancur nanti makhrajnya. Pasti hancur tajwidnya. Sedangkan amalan apa yang Allah benci, setan benci, Allah benci, setan juga benci. Amalan apa ini? Amalan orang yang di dalam mengaji, membaca Al-Quran tanpa menggunakan ilmu tajwid. Ngawut. Yang idhar dibikin idgham, yang idgham bigunah dibikin idgham bila gunah. Banyak sekali. Yang ikhfa dibikin idgham. Banyak sekali kekeliruan-kekeliruan mereka yang ngaji. Kita sering nanti di bulan Ramadan, sering sekali. Bagaimana menyikapi mereka yang mengaji dengan makhraj yang keliru? Kita benarkan, kalau kita bisa, kita benarkan. Tetapi bukan melarang untuk mengaji. Tetap silakan ngaji. Tetap kita benarkan. Sama dengan sholat, ketika orang sholat ini salah, kita benarkan, kita arahkan yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka kembali lagi ke tadi, keutamaan sholat berjamaah adalah suatu hal yang paling utama. Keutamaan sholat berjamaah adalah merupakan suatu benteng buat kita agar kita dijauhkan dengan segala hal-hal yang berbau maksiat, hal-hal yang berbau bisikan iblis. Hadisnya Bukhari Muslim, salatul jamaati nafsulu salatan fadda bisab'ani wa isrina darajat. Coba kalau kita salat kita seperti ini, khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, kita seakan-akan bisa melepaskan dunia, pikiran yang ada atau beban-beban dunia hanya sepintas. Ketika kita sholat. Semua coba. Sekarang ketika kita sholat, coba semua dilepas. Bisakah kita? Ini merupakan awal daripada kekhusyuan yang kita jalankan. Bisa enggak kita lepas semuanya di dalam kita sholat? Lepas semuanya. Pikiran dilepas, dunia dilepas, yang fata morgana ini. Gak bisa. Kenyataan mereka ini, yang di dalam sholatnya, kelihatannya khusyuk, namun dalam hatinya ngalor ngidul. Gak bisa dibendung aliran-aliran negatif yang dari arah bisikan iblis. Hati bergejolak, ingin sekali cepat sholatnya selesai. Padahal sholat dibutuhkan waktu paling banyak khusyuk, ini sudah khusyuk dah. Minta 15 menit. 15 menit kalau kali 5 satu hari berapa? 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit belumnya. Anggaplah 2 jam. 1 hari 24 jam. Cuma dipotong 2 jam untuk ibadah kepada Allah. Untuk cinta kita pada Allah. Sisanya 22 jam buat apa? Buat apa lagi kalau nggak buat menghibah, buat memfitnah, buat bayangin segala sesuatu yang nggak jelas, buat untuk segala sesuatu yang sifatnya ya itu mengadu domba atau disebut namimah. Ini merupakan suatu hal kalau bisa tolong hindari. Lebih-lebih nanti di bulan Ramadan ini semuanya penuh dengan tragedi, penuh dengan sekesta yang ini bisa dibikin-bikin bisa.
Nggak dibikin ya bisa, karena ini merupakan dibilang musibah, ya musibah, dibilang bencana, ya bencana. Namun ini bersumber daripada manusia itu sendiri. Apa yang bersumber dari manusia? Karena merosotnya moral manusia. Apa itu? Orang yang pada waktu itu tidak menutupi auratnya. Di bulan Ramadan tidak menutupi auratnya. Auratnya dibiarkan terbuka begini saja. Dibiarin buka. Ini bulan Ramadan, bulan suci. Mengumbar aurat. Adakah seperti ini? Banyak. Kenapa seperti ini? Karena mereka minus akidah. Dia, apakah dia mengerti? Dia mengerti. Tapi pura-pura nggak mengerti. Dia ngerti hukum, tapi pura-pura nggak ngerti hukum agama. Ingat, mereka yang melanggar sebenarnya justru mereka yang mempunyai ilmu itu. Contoh sekarang, kita bikin aturan pagar nggak boleh masuk sini. Begitu orang masuk kita larang. Begitu kita masuk sendiri. Artinya apa? Aturan ini dibikin untuk orang lain, bukan untuk bersama. Kalau untuk bersama, kita pun tidak bisa masuk. Rata-rata kejadian seperti itu. Aturan dibikin untuk mereka, untuk orang lain, bukan untuk kebersamaan. Padahal yang Allah harapkan adalah kebersamaan, kerukunan. Ini ukhuwah. Ini yang perlu diutamakan. Makanya sholat juga diutamakan. Warka'u ma'araki'in. Rukuklah bersama mereka yang rukuk. Sholatlah secara berjamaah yang bagus. Ma'asyiral muslimin, muslimat rahimatullah. Panjang sekali kalau kita membicarakan sholat. Keikhlasan, kekhusyuan, tingkatnya sholat, khusyuknya sholat ini tergantung dari awalnya adalah ikhlas. Ikhlas di dalam kita menunaikan ibadah. Kita berangkat, hayyalah sholat, berangkat tidak ikhlas. Lebih-lebih sholat subuh, bangunnya aja kedodoran. Ini, maka dari itu, di dalam sholat ini, mari kita utamakan sholat jamaah. Kita bangun sholat jamaah. Kalau bagaimana Ustaz, kalau misalkan jauh dari masjid, kita bangunkan, kita bikin jamaah sendiri di rumah. Bersama keluarga kita, ada yang azan, ada yang iqomah. Ketika rumah kita bikin seperti ini, sholat jamaah terus bersama keluarga kita. Zuhur, asar, maghrib, subuh, terus kita bikin sholat jamaah. Maka rumah akan terasa adem ayem. Rumah akan terasa tenang. Bahkan bukan rumahnya saja, bukan baitnya saja, namun kolbi. Namun hati mereka penghuninya tenang juga. Bagaimana rumah bisa tenang? Ada musola, ada musola. Ada tempat ibadah di rumah, ada. Rumahnya mewah, mewah sekali. Namun bagaimana sholatnya? Kagak pernah sholat. Bagaimana sholatnya? Kagak pernah sholat. Bagaimana ngajinya? Gak pernah nyentuh Al-Quran. Bagaimana di bulan Ramadan? Puasa hanya untuk menahan lapar saja. Nah, ini yang harus dipertanyakan pada diri kita sendiri. Tanyakan semua pada diri kita sendiri, bagaimana kondisi kita. Tidak usah ngungkit-ngungkit apa yang terjadi. Tidak usah membicarakan orang lain. Tidak usah ngungkit-ngungkit orang lain. Gibah orang. Tidak perlu. Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan untuk ngurusin diri sendiri. Alangkah baiknya andai kata semua manusia seperti ini. Ngurusin diri sendiri, tidak usah ngurusin orang lain, maka dunia akan adem ayem. Namun karena iblis bercengkrama, jadinya mereka pada menjalankan aturan-aturan tersendiri, anarkisasi tersendiri, diktatorisasi tersendiri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Makanya ini pentingnya kenapa sholat dihisab pertama kali. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah segalanya. Bagaimana sholat kita diterima? Lakukan secara berjamaah. Akan dilipatkan 27 kali. Ini sudah janji Allah. Hadis Rasulullah SAW.
Maka dari itu kita jalankan sholat-sholat seperti ini. Belum lagi kita jalankan sholat sunnah. Belum lagi kita menghayati bagaimana bacaan-bacaan yang akan dikabulkan. Doa-doa di dalam sholat ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang gak dikabulkan. Akan Allah kabulkan doa di dalam sholat. Sedangkan bacaan di dalam sholat ini semuanya doa. Fadkuruni adkurkum waskuruli. Dengan mentaati, bersyukur, menikmati, mensyukur nikmat Allah, nikmat fitriyah, nikmat ikhtiariyah, nikmat alamah, nikmat diniyah, nikmat ukhrawiyah. 5 nikmat kita bisa mensyukuri. La in syakartum la azidannakum. Kita bisa mensyukuri dan mensyukuri. Maka di dalam bacaan sholat ini banyak doa-doa yang langsung Allah kabulkan. Andai kata sholat kita khusyuk. Kita sholat saja nggak bisa khusyuk. Kondisi ketika kita takbiratul Allahu Akbar, khusyuknya nggak ada, pikirannya ketika belum Allahu Akbar, pikirannya seakan-akan khusyuk, fokus ke depan. Begitu Allahu Akbar, Masya Allah, udah mulai ngalor gitu. Kenapa? Setan ini mulai melancarkan serangan. Jangan sampai sholat kita ini fokus cinta sama Allah. Jangan sampai. Tuntutan iblis ini seperti itu. Jangan sampai dekat sama Allah. Jangan sampai. Padahal kita diwajibkan sebagai hamba Allah untuk senantiasa, yaitu dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah, istiqomah ibadah kita, istiqomah sholat kita, istiqomah dalam ibadah sholat kita, istiqomah sujud kita, istiqomah dalam sholat sepertiga malam kita. Bermanfaat buat kita. Usyikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.